Jangan aku rapopo. Jangan aku rapopo. Kades. Ini kejadiannya sudah berapa lama, Bu? Kayak gini 1 tahun, kalau sakitnya udah setahun, 3 tahun ya. 2 tahun itu stroke ya, kayak gini setahun ini, Pak. Iya. Jadi penanganannya dari desa sini gimana, Bu? Ya, pas itu kita ada yang bantuan untuk ODGJ aja sih yang kita bawa ke ini, Iya, mana? ke rumah sakit. Rumah sakit. Kapan, Bu? Setahunan lalu ya, Mas? Tahun yang lalu. Ya, Mas. Iya, setahunan yang lalu kita bawa ke RSJ. Iya. Ibu nama siapa, Bu? Ida. Mbak Ida nggih. Ya, oke. Kan dari kantor kesehatan nggih. Nggih, terima kasih, Bu nggih. Ini Raswan 40 tahun warga desa Pucang Agung RT 03 RW 05 Kecamatan Bayan kini harus merawat ibunya yakni Janah 64 tahun yang mengalami menderita stroke selama setahun ini dan juga harus merawat kakak dan adiknya mengalami sakit. Siti Maesaro kakak dari Raswan mengalami kelumpuhan terbaring di kamar yang juga untuk menyimpan barang-barang. Sedang adik laki-lakinya bernama Riswanto mengalami gangguan jiwa. Siti Maesaro kakak Raswanto mengalami kelumpuhan pada awal bulan November tahun 2012 dan ibunya mengalami stroke pada akhir tahun 2021. Sebelum sakit stroke ibunya masih bisa bekerja dan sekarang harus berbaring di tempat tidur. Raswan yang hanya lulusan SD setiap harinya kerja serabutan guna untuk biaya makan. Ia juga harus memasak dan bersih-bersih rumah serta memandikan dan mengurusi ketiga keluarganya yang mengalami sakit. Memang beban yang ditanggung Raswan sangat berat. Ia mengeluh dengan keadaan apa yang dialaminya dan hatinya merasa pilu. Ia meminta-minta bantuan, sehingga perangkat desa Pucang Agung sangat tanggap dengan keadaan yang dialami keluarga Raswan. Lalu ia dibantu perangkat desa Pucang Agung, dan dimasukkan dalam daftar warga yang menerima bantuan BPNT, bantuan pangan non-tunai, dan memang tidak seberapa. Raswan sampai saat ini tidak menikah karena kondisi keluarganya dan sudah gagal 3 kali menikah. Sebab calon istrinya tak bisa menerima keadaan keluarga Raswan. Jadi saya tidak bisa berpikir dan memikirkan perempuan. Dan kondisi saya sendiri sangat repot yang sehari-hari harus bekerja serabutan dan mengurusi 3 keluarga saya yang sakit. Jika saya mendapat upah pasti untuk keluarga, saya juga tidak mau menggantungkan atau meminta-minta bantuan. Karena saya menyadari bahwa siapa diri saya. Ungkap Raswan. Bupati Agus Bastian saat mengunjungi keluarga Raswan pada Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022, menyakan apa yang dibutuhkan. Raswan yang kelihatan gemetar kedatangan Bupati. Ia hanya meminta pampers untuk ibu dan kakaknya. Bupati Agus Bastian berjanji akan membelikan kasur untuk kakaknya yang tidur di lantai agar bisa nyaman tidurnya. Janji Bupati Bastian. Kemudian Bu Janah dapat perhatian dan pemeriksaan dari Dr. M. Bima Arinukra memberikan pengobatan gratis. Kemudian Dr. Bima memberikan terapi tusuk jarum Bu Janah. Riswanto adik Raswan yang mengalami gangguan jiwa sudah pernah mondok di RSJ Magelang. Dulu sebelum mondok di RSJ Magelang, Riswanto sering kali ngamuk dan membahayakan. Dan setelah pulang dari Magelang tidak pernah ngamuk lagi. Walau sampai saat ini belum sembuh dan tidak pernah mau minum obat. Tutur Poniran Kaur Perencanaan Desa Pucang Agung. Dan kini keluarga Raswan hanya pasrah menghadapi nasib yang dialaminya. Hanya keajaiban dan pertolongan dari para dermawan sehingga bisa meringankan beban keluarganya. Sering kambuh. Tapi ini merupakan bagian yang terus kita pantau kesehatannya. Seperti itu. Dan hari ini kita bawa dokter untuk sekaligus memeriksa
yang sakit tadi, baik yang sakit stroke maupun sakit ODGJ, sehingga bisa ditangani nanti. Oke, Pak, terima kasih. Ya. Dari BPNT ya ada, jadi tiap bulannya itu dari kantor pos, ngambilnya di kantor pos itu ada. Kadang yang ambil yang atas nama si Raswan, karena yang sehat anaknya juga dari itu yang di sini ada 4 orang, jadi anak ya. Semuanya total berapa? Semuanya 4 ya, yang satu di Lampung ya, satu iya 5 orang. Anaknya berapa, Pak? Anaknya 4. Anak 4. Jadi yang satu di Lampung, yang 3 ini yang Sakit ini ya? Yang sakit 2 anaknya ya. Anaknya 2 sakit, terus yang satu yang sehat. Pak, yang jadi tulang punggung keluarga itu Pak Raswan. Pak Raswan. Pak Raswan ya serabutan lah. Kadang ya kalau disuruh tetangga suruh bekerja atau ada kegiatan lain ya serabutan lah. Menurut saya Pak, kondisi Pak Raswan sendiri yang tadi sehat itu dalam kejiwaan sehat juga? Ya kalau dalam kejiwaan sih biasa ya. Nah, maksudnya normal. Normal ya Pak? Iya. Bapak nama siapa Pak? Poniran. Dari perangkat desa ya Pak? Iya, saya perangkat desa Pucang Agung di tahun perencanaan. Terima kasih Pak Nji. Miswa pinten saat ini? Miswa pinten? Tidak arah. Tidak. 20-an ya? 20-an? Tidak. 20. Tidak. Sampai semangatnya 20 gimana? Pak, ini itu kendaraan Pak ambil vaksin sama kan itu Tusuk jarum ya? Onde siap? Yoso ngatur Pak. Kesan. Dia bercampur. Kalau ising. Minggu langsung disunat. Disunat. Ini wis berapa Bu? Wah, seneng banget. Untuk masuknya untuk SLB gitu.
Itu dalam nggak sih mas? Dalam nggak? Berapa senti masaknya? Sama mana bu? Dalamnya penting. Ya Pak, ya. Yo. Kan kegiatan hari ini melakukan apa Pak? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita lakukan suatu rumah atau kunjungan ke warga yang sedang sakit, memang menjadi bagian dari kegiatan kita. Sebenarnya kegiatan kita dilaksanakan setiap hari Jumat, tapi karena kita mendapat informasi bahwa salah satu keluarga di rumah ini ada penderita yang mengalami ODGJ, maka kita ngepasin saja untuk menyambut, karena tanggal 10 kan dari kesehatan jiwa sedunia. Jadi kami mengepaskan di tanggal 10 itu untuk berkunjung ke rumah pasien. Dokter kan sempat viral di Purworejo, dok. Itu apa yang membuat viral di masyarakat Purworejo ini kok sampai seperti itu, dok? Melakukan kegiatan apa, dok? Kalau viral ya viral nggak tahu ya kalau viral bagaimana, tapi yang jelas kita mencoba bahwa di setiap hari Jumat kita mengadakan Jumat Sehat, gedor pintu ke rumah-rumah para pasien atau yang benar-benar tidak mampu kita kunjungi untuk kita lakukan pengobatan, atau kita paling tidak kita memberikan edukasi kepada keluarga pasien yang tidak mampu untuk lebih bisa melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau pengobatan sendiri gratis atau gimana, dok? Kita ini masuk program sosial jadi gratis. Artinya nonsel sakitnya ini dari keluarga pihak Bujana ini nonsel ada hampir semua kejiwaan apa gimana? Dalam Hampir semua kejiwaan apa gimana? Itu jenisnya namanya apa? Kalau ada beberapa yang ternyata habis kita kunjungi, ternyata satu keluarga itu sakit, ada yang beberapa yang lumpuh mengalami gangguan stroke, kemudian ada pula yang gangguan mental, sehingga ya kita sambil bertandang sambil berkunjung untuk menengok beberapa pasien tersebut. Bagi yang stroke ya kita coba untuk kita lakukan pengobatan. Ini kalau yang secara medis ini, yang sini namanya apa? Yang kecil sakit itu loh, nggak bisa ngomong, lumpuh itu namanya? Oh ya, Secara medis. Secara medis namanya sakit apa gitu? yang mana sebelah mana Pak? Yang ibu yang sebelah sana, yang bahu apa gitu? Yang mana sebelah mana Pak? Yang ibu yang sebelah sana, yang bahu Yang di ranjang. yang di ranjang sebelah sana tuh. Secara medis itu sakit apa tuh? Yang lumpuh itu ya? Iya. Yes. Kalau saya kan memang datang ke sini kan artinya secara insidental, jadi kemungkinan karena stroke ya. Kemudian yang ujung sana ya karena menderita gangguan mental seperti itu. Dan yang paling depan ternyata ibunya juga mengalami gangguan stroke seperti itu. Dan alhamdulillah semuanya sudah tercover dalam program CKN KIS, sehingga paling tidak pengobatan kepada dokter spesialis tetap bisa jalan, sehingga kita bisa tetap memantau kesehatannya di rumah.
Mungkin selain door kayak gini dok, ada kegiatan gratis di klinik atau gimana dok? Oh ya, kalau untuk kegiatan gratis di klinik kita biasanya mengadakan kegiatan per 6 bulan, tapi untuk pasien-pasien yang memang tidak mampu di tempat kami gratis sepanjang membayar SKPN akan kita layani secara gratis.